Market share. Rumus market share. Lembaga pemasaran. Misal 1, 2, 3, 4 sampai N. Kemudian kapasitas produksi yang dapat diserap pada suatu pasar wilayah. Misal A, B, C, D sampai M. Total A plus B plus C plus D sama dengan sampai X. Kemudian mencari konsentrasi rasio atau KR, yaitu dengan kapasitas produksi yang dapat diserap pada suatu wilayah A dibagi total, misalnya X. Kemudian B bagi X, C bagi X, D dibagi X sampai M per X. Untuk mencari market share persen, konsentrasi rasio dikali 100. Misal A per X kali 100, B per X kali 100, C per X kali 100, D per X kali 100 sampai M per X kali 100. Kemudian kriteria market share. Yang pertama, monopoli murni. Bila suatu perusahaan atau lembaga memiliki 100% dari pangsa pasar. Yang kedua, perusahaan dominan. Bila memiliki 80-100% dari pangsa pasar, oligopoli ketat. Jika 4 perusahaan terkemuka memiliki 4 pangsa pasar, 40 sampai kurang dari 60% dari pangsa pasar. Yang keempat, persaingan monopolistik. Jika banyak pesaing yang efektif, tidak satupun yang memiliki pangsa pasar lebih dari 100%. Dan yang terakhir, persaingan murni. Jika lebih dari 50 pesaing, tetapi tidak satupun yang memiliki pangsa pasar berarti. Cara menghitung market share. Konsentrasi rasio, yaitu jumlah pembelian pedagang G 90 bagi totalnya itu 1959. Jadi konsentrasi rasio sama dengan 0,056. Untuk yang pedagang H 0,056 sampai seterusnya. Kemudian market share, konsentrasi rasio dikali 100%, 0,056 dikali 100 sama dengan 5,64. Pedagang H sama 0,056 dikali 100% sama dengan 5,64. Untuk market share kumulatif dalam persentase 5,64%, pedagang G 11,20%. Ini dapat dari 5,64 ditambah 5,64 sampai seterusnya. Dari hasil perhitungan market share, maka kriterianya adalah oligopoli longgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farah Rizky Afianti dengan NIM 190 321 100 110 akan menyampaikan tentang analisis struktur pasar dengan alat analisis CR4 atau Concentration Ratio for Biggest Four. Rumus dari CR4 adalah KR1 ditambah KR2 ditambah KR3 ditambah KR4 dibagi KR total. Berdasarkan perhitungan CR4 bahwa KR1 ditambah KR2 ditambah KR3 ditambah KR4 dibagi KR total adalah 0,056 ditambah 0,056 ditambah 0,056 ditambah 0,56 dibagi 1. Dan hasilnya yaitu 0,224. Dan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar tersebut termasuk dalam kriteria pasar persaingan kompetitif. Hal tersebut dikarenakan 0,224 kurang dari 0,4. Yang selanjutnya yaitu indeks Hirschman-Herfindahl atau IHH. Rumus IHH yaitu KR1 kuadrat ditambah KR2 kuadrat ditambah KR3 kuadrat ditambah sampai dengan KRN kuadrat. Kriteria IHH sama dengan 1, mengarah ke monopoli atau monopsoni. IHH sama dengan 0, mengarah ke pasar persaingan sempurna. IHH di antara 0 dan 1 mengarah ke oligopoli atau oligopsoni.
Perhitungan IHH 0,056 kuadrat sama dengan 0,0032, 0,053 kuadrat sama dengan 0,0028, 0,050 kuadrat sama dengan 0,0025, 0,047 kuadrat sama dengan 0,0022, 0,044 kuadrat sama dengan 0,0019. Dari hasil perhitungan IHH, nilai IHH yaitu 0,0504. Berada di antara 0 dan 1, maka termasuk struktur pasar cenderung mengarah ke oligopoli atau oligopsoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friendly Ningratama, NIM 1903211001112. Di sini saya akan mempresentasikan perolehan nilai dari indeks Rosenbluth atau IR. Rumus dari IR sendiri yaitu R sama dengan 1/2 dikali sigma I dikali SI dan dikurangi 1. Kriteria dari indeks Rosenbluth yang pertama yaitu nilai indeks Rosenbluth berkisar antara 1/n lebih kecil dari B lebih kecil dari 1. Yang kedua, jika nilai yang diperoleh mendekati derajat minimum, maka struktur pasar cenderung ke arah pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, jika cenderung mendekati maksimum, maka cenderung mengarah pada pasar oligopoli. Nah, selanjutnya kita masuk dalam perhitungan indeks Rosenbluth. Nilai dari lembaga pemasaran atau I-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 20. Nilai dari market share-nya yaitu 0,056 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu mencari nilai I dikali SI. Dari nilai I dikali SI yaitu yang pertama dikali 0,056 memperoleh hasil 0,056. Selanjutnya yang kedua 2 dikali 0,056 memperoleh hasil 0,113 dan begitu seterusnya. Perolehan dari nilai I dikali SI kemudian ditotal. Total dari nilai I dikali SI yaitu sebesar 10,006. Kemudian masukkan dalam rumus 2 dikali sigma I dikali SI dikurangi 1. 2 dikali 10,006 memperoleh hasil 20,012. Kemudian 20,012 dikurangi 1 itu hasilnya 19,013. Kemudian masukkan dalam rumus indeks Rosenbluth atau IR yaitu R sama dengan 1 dibagi 2 kali sigma I kali SI dan dikurangi 1. 1 dibagi 19,013 sama dengan 0,053. Interpretasinya yaitu berdasarkan perhitungan sebesar 0,053 yang mana nilai tersebut mendekati derajat minimum yaitu 1/20 dalam kurung 0,05, maka kriteria struktur pasar mengarah pada pasar persaingan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alwi dari program studi agribisnis NIM 1903211001115. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan sedikit materi dari indeks Gini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari indeks Gini. Di kolom pertama ada average atau rata-rata yang didapatkan hasil sebesar 79,75, dan untuk menghitung intervalnya sendiri di kolom kedua yaitu dibagi 3 kelas. Yang pertama ada kelas dengan pembelian kurang dari 80 kg dan mempunyai pedagang sebanyak 8 orang. Setelah itu di kelas kedua ada pembelian sebanyak 80 sampai 90 kg dan mempunyai pedagang sebanyak 8 orang. Sementara di kelas ketiga ada pembelian lebih besar dari 90 kg
atau lebih banyak dari 90 kg mempunyai pedagang sebanyak 4 orang. Di kolom ketiga ini ada jumlah pedagang dari interval yang ada di kolom kedua. Dan pedagang ini jika dijumlahkan menjadi didapatkan hasil yaitu 20. Sementara untuk absolut sendiri ini diperoleh hasil dari jumlah pedagang yang kurang dari 80, yaitu ada sebesar 40 absolut. Cara untuk menghitungkan absolut itu sendiri dengan cara jumlah dari kolom pertama ini dibagi dengan total semuanya, yaitu 1595 dan dikalikan dengan 100. Dan di sini diperoleh hasil sebanyak 36,36. Begitupun cara yang kedua, 655 dibagi dengan 1595 dan dikalikan dengan 100 memperoleh hasil sebanyak 41,07. Dan cara yang ketiga juga sama, yaitu 360 dibagi dengan 1595 dikalikan dengan 100 dan memperoleh hasil sebanyak 22,57. Dari hasil absolut ini kita mendapatkan hasil sebanyak 100.00. Untuk menghitung cara kumulatif ini sendiri sama seperti dengan cara sebelumnya, yaitu kolom pertama diletakkan di kolom pertama dan habis itu ditambahkan mempunyai hasil 72,72. Untuk memperoleh hasil kolom ketiga itu dengan cara 72,72 ditambah dengan 22,57 dan mempunyai hasil sebesar 95,29. Dan ini ada termasuk pada poin DEF. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asnal Hagu, NM 19032110011. Di sini saya akan melanjutkan tabel yang terakhir dari indeks ini, yaitu di mana A kali E didapat dari nilai kumulatif, yaitu 40 kali 77,43. Hasilnya 3097,18. Begitu juga dengan B kali D yang didapat dari nilai kumulatif, yaitu 80 kali 36,36 sama dengan 2909,09. Kolom selanjutnya diketahui R1 sama dengan A kali E dikurangi B kali D. Maka nilai dari hasil perkalian A kali E yaitu 3097,18 dikurangi hasil B kali D 2909,09 sama dengan 188,09. Selanjutnya B kali E didapat dari nilai kumulatif juga, yaitu 80 kali 100 sama dengan 8000. Begitu juga dengan C kali E yaitu 10 kali 77,43 sama dengan 7742,95. Maka diketahui R2 sama dengan B kali F dikurangi C kali E, yang mana 8000 dikurangi 7742,95 sama dengan 257,05. Selanjutnya hasil dari R1 ditambahkan dengan hasil R2, yaitu 188,09 ditambah 257,05 sama dengan 445,14. Jadi hasil dari I sama dengan R1 ditambah R2 dikali 1 dibagi 10.000, yaitu 445,14 dibagi 10.000. Jadi hasilnya 0,04451.
Jadi dari hasil perhitungan indeks gini, maka bisa disimpulkan kriterianya adalah distribusi market share merata dan pasar mengarah ke persaingan sempurna atau kompetitif.